Ini sebenarnya enggak loh. Mana? Gue tau banget nih aslinya nih jarang mandi. Berarti ini pakai Photoshop nih, men. Bener. Iya nih. Dan dia sebenarnya kan gendut banget kan ya. Buset. Ini kayaknya beli Photoshop dari Korea deh nih. Lisensi Korea nih. Tapi bisa putih gini dia. Tirus banget ya. Iya ya. Padahal dia nggak segini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain puasa-puasa nih? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ustaz, dia suka ngomongin orang. Ngomongin orang. Lihat-lihat foto-foto. Terus apa? Kenyataan loh. Soalnya juga sih Ustaz ada yang diposting. Tapi Iya. ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Kita tahu banget orangnya nggak seperti itu makanya kita Gitu juga Ustaz. Jadi sebenarnya hitam dia jadi putih gitu Iya, Ustaz. di foto jadi kan fakta kan Ustaz? itu gimana tuh Ustaz? Ini gibah nggak sih? Tapi orangnya nggak ada di sini. Ya nggak ada lah. Itu teman kamu. Iya. Ini gebetan dia Ustaz. Gebetan dia Ustaz. Jadi gini, kalau boleh nih ngasih nasihat dikit ya. Ghibah itu definisinya di hadis riwayat Muslim adalah kita membicarakan suatu kejelekan yang dia ini yang dibicarakan tidak suka bahwa kejelekan itu dibicarakan. Gibah. Dan itu kalau itu adalah suatu kebenaran walaupun jelek dan benar dan kamu nyatakan, maka itu masuk ghibah. Tetapi kalau itu ada suatu kebohongan, hal yang tidak benar, terus dinyatakan dan disebarluaskan, masuknya malah ghibtah. Ghibtah itu adalah fitnah. Hukumnya ini menurut para ulama salafus soleh, ahlussunnah wal jamaah adalah haram. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan nih, ghibah ini termasuk dosa-dosa. Ini tidak membatalkan puasa, tetapi ini mengurangi pahala puasa. Kan sayang-sayang nih ibaratnya kita bisa dapat nilai 100 ternyata dikurangi jadi 70 lah 60 padahal Masya Allah dalam puasa itu semua pahala dilipat gandakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Jadi prasangka itu saja kita tidak boleh. Kita sebagai manusia yang ingin positif-positif aja, kita memandang orang lain baik. Waspada boleh, tetapi kita berprasangka buruk itu tidak boleh. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada ya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtubuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging dari saudaranya yang sudah mati? Ya uzubillah min dzalik. Tentu kamu merasa jijik. Ini yang berfirman bukan ini Allah lah, bukan dari saya. Ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Daging seorang muslim itu diibaratkan kehormatannya. Jadi ya, kita janganlah itu ghibah ini laksana memakan daging busuk dari saudara kita. Sudah saudara kita mati, bangkai, kita makan lagi. Itu jangan. Ini jelas mengurangi pahala. Namun memang sekalian saya tambahkan sedikit ya. Ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, ghibah yang diperbolehkan diantaranya yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan kejahatan kepada orang yang berwenang. Bukan kita sebar-sebarin. Jadi misalnya, Pak Polisi, tolong. Pak Hakim, Pak Jaksa, tolong ini. Pak RT, Pak Lurah, kemarin saya dipukulin sama itu. Itu boleh. Perbuatan dosa orang memukulin kita itu memang dosa, itu kejelekan dia. Tapi kita lakukan karena kita meminta keadilan atas kedoliman dia. Kemudian mengingatkan kaum muslimin terhadap kejelekan mengenai kelakuan seseorang. Tetapi itu pun kalau boleh, jangan kita sebutkan namanya, tapi kelakuannya. Lalu membicarakan hal ini hanya pada itu. Misalnya kejelekan orang ini perkara A, jangan ditambah-tambahin perkara yang lain yang nggak ada hubungannya. Memang dia misalnya ini perkara ini dia pernah jadi pencuri, kita bahas mengenai pencuriannya aja. Ini pun kalau dia sudah bertobat sudah, jangan ditambahin itu sudah mencuri, udah gini, jangan lain ya. Ini nih kalau misalnya kita udah nggak sengaja nih ceritain orang, kita harus minta maaf atau gimana Ustaz? Ya, jadi dosa itu Masya Allah ya na'udzubillah min dzalik harus kita selesaikan. Sebelum kita nanti selesaikan itu na'udzubillah di akhirat. Pada saat kita harus menembusnya di akhirat, kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi selain menjerit-jerit, meminta ampun. Bayangkan di akhirat di neraka, finnar itu kita tidak bisa apa-apa. Nah ini kita lakukan kalau kita berdosa kepada seseorang manusia, ya kita minta maaf kepada manusia itu sebelum meninggal kita. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Tetapi kalau sama manusia, urusan sama manusia. Hablu minan nas, Masya Allah.
Jelas nih ya? Jelas nih Pak Ustadz. Saya masih ada urusan lagi. Itu dulu ya. Ntar kapan-kapan kita ketemu lagi deh. Iya siap. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Telepon ah. Siti, tadi kita gibahin lu nih. Udah enggak lagi. Udah enggak, nih minta maaf ya, kita bertiga tadi gibahin. Ya udah,